Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elenanda Stefanus Wisawabi dengan NIM A11 2023 15141. Di sini saya akan menjelaskan course dari Coursera, yaitu yang pertama ada analisis data eksplorasi atau EDA, yang kedua ada pembelajaran mesin terawasi regresi, dan yang ketiga ada pembelajaran mesin terawasi klasifikasi. Langsung saja ya. Di sini yang pertama ada analisis data from pembelajaran mesin. Yang modul pertama, di sini ada pengantar untuk kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. Dan di sini inti dari pengenalan ini adalah dari sejarahnya AI, terus AI itu jenisnya bagaimana, atau jenis, terus jenis dan bidang, terus AI sebagai apa dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, yang kedua ini untuk modul 2, dia itu modul 2 menjelaskan tentang bagaimana cara membersihkan data ya dari file CSV dan JSON-nya, mengambil data juga dari database, API, cloud, dan lain-lain. Ini demo lab-nya. Ini demo lab-nya membaca data dalam file database. Bentar ya, agak lama. Atau kita skip saja langsung ke tugas akhir aja. Oh, ini bisa. Oh, kita skip aja ya karena lama. Ini juga demo, ini untuk membaca dari buku catatan atau misal dari Excel gitu. Nanti ini membaca datanya kayak gitu. Terus ya intinya di modul 2 ini mengajarkan kita mengambil data dan membersihkan data sebelum kita olah. Terus yang ketiga ada penjelasan tentang pengantar EDA atau analisis data exploration. Di sini. In this section, we'll move on to the next. Dan juga ada demo, laborat demonya, yaitu analisis data EDA-nya. Ini juga ada kuisnya. Kuisnya itu tentang kuisnya itu tentang yang ada di dalam modul ini. Dan setiap modul kuis pasti ada jawabannya di modul tersebut. Nah, ini kuis akhir tiap modul ya. Dan karena tiap modul itu ada kuisnya. Nah, untuk modul keempat ya estimasi dan inferensi. Apa sih estimasi dan inferensi itu? Estimasi itu kayak deadline atau semacam deadline, dan inferensi itu pengujian hipotesis lanjutan, dan juga
ada di sini. Dan juga ada terminologi juga, terus fungsi hipotesis, tingkat signifikasi dan nilai P, gitu. Terus yang modul 5. Modul 5 itu tugas akhir ya. Kita disuruh membuat proyek, yaitu suruh disuruh membuat proyek ini. Disuruh mencari dataset. Ini sudah saya selesaikan ya. Nah, oke, kita di sini sudah masuk kelas 2 ya, yaitu pembelajaran mesin terawasi regresi. Nah, ini regresi yang berada di modul pertama, yaitu modul ini memperkenalkan gambaran umum singkat, yaitu tentang pembelajaran mesin terawasi dan aplikasi utamanya, yaitu klasifikasi yang ada di course 3 nanti dan regresi yang ada di sini. Dan setelah mengenalkan konsep regresi, kita juga akan mempraktekannya dengan cara ada demonya, yaitu demo kayak Jupyter Lab gitu, tapi ini versi yang Coursera, serta mengukur kesalahan dan memilih model regresi yang paling sesuai dengan data masing-masing. Dan tentu ya, di sini ada mulai pengenalan kursus, kedua ada pengantar mesin terawasi atau supervised machine learning. Nah, dan di sini ada kuis. Nah, ini kuisnya berisi tentang kayak misal pengertian dari mesin terawasi, terus contoh dari regresi itu sendiri, kayak gitu ya. Dan juga ini ada demo labnya. Ini untuk menguji ketika fungsi test split untuk membagi data pelatihan dan pengujian. Dan ini untuk kuisnya, ketika regresi ini, dan ini kayak kuis besarnya gitu, ada 10 atau enggak, ya 10 kayaknya, 10 soal gitu tiap akhir modul. Kalau yang kayak kuis kayak gini tuh kuis, nah kayak gini biasanya cuma 2 atau 3 gitu, kayak ya ngetes yang udah dipelajari sebelumnya. Dan ini modul 2. Nah, modul 2 itu adalah pemisahan data dan regresi polinomial ya. Dan di sini isinya yaitu pembagian pelatihan dan tes, terus ada juga pemisahan data dan regresi polinomial. Selanjutnya ya ini kuis ya seperti biasa. Nah, dan ini ada modul 3 yaitu validasi silang atau validasi silang kalipatan. Ini ada bagian satunya yaitu Welcome to our third notebook here in the section.
juga ini menjelaskan demo. Nah, nanti kita disuruh demo yang di sini. Ini sudah saya selesaikan ya. Ini kuisnya. Kenapa ini enggak centang? Karena ini bisa dicoba lagi sampai penutupan course terakhir yaitu tanggal 30 kalau nggak salah ya. 30 November. Dan di sini ada modul 4. Ya, dan selanjutnya modul 4 yaitu bias variance, trade-off, dan teknik regulasi red lasso, yaitu regresi red lasso, trade-off, variance, bias. Nah, jadi ini ada regresi lasso dan ada regresi ridge. Dan juga ada jaringan elastis. Dan itu ya ini demonya untuk fitur polinomial dan regularisasi. Welcome back. Dan ini dijelaskan semua ya. Karena kita ini hanya review, nggak menjelaskan semua. Nah, karena kalau kita menjelaskan semua ya nggak cukup ya, karena dikasih waktu itu maksimal 15 menit dan minimal 10 menit. Ini ada rincian juga, rincian regulasi, lebih lanjutan lagi tentang regulasi, dan juga ini laboratorium praktikum tentang regulasi itu sendiri. Ini ada juga kuis bertingkat, ya sama sih kayak kuis-kuis sebelumnya. Nah, dan ini tugas akhirnya, skenario proyeknya. Dan ini latihannya yaitu ringkasan data, menjelaskan ukuran dataset, variabel kunci, dan juga variabel targetnya. Tujuan analisisnya yaitu menyatakan dengan jelas apa yang ingin dicapai oleh analis itu sendiri. Perbandingan modelnya yaitu membandingkan dengan variasi regresi linear dan pilihan yang terbaik. Terserah mau milih random forest atau apa, ya, dan lain-lain. Selanjutnya ada temuan utama yaitu memaparkan semua temuan yang penting yang sesuai dengan tujuan analisis. Nah, dan terakhir yaitu ada keterbatasan dan langkah selanjutnya mengidentifikasi kekurangan model dan menguraikan perbaikan di masa depan, atau misal ini mau dilanjut penelitiannya atau enggak. Ya, dan tujuan dari tugas akhir ini yaitu nah ini untuk meluncurkan yaitu disuruh menyelesaikan ya dari skenario proyek ini tadi. Nah, disuruh praktek langsung di sini. Yaitu kita launch aplikasinya. Ini tadi ya lamanya. Sabar ya teman-teman. Nah, oke. Dan akhir dari course 2 ini yaitu
Ini yang di tugas akhirnya ya, ya. Oke, untuk modul 6 ini yang berisi hanya tugas akhir dan juga eh, praktikum langsung dan juga penyerahan evaluasi akhir dari misal tadi kan disuruh praktek di sini, nah, nanti terus sini untuk mengirim tugasnya gitu. Oke, selanjutnya kita ke course 3 yaitu pembelajaran senterawasi klasifikasi. Nah, di sini kita saya belajar tentang mengklasifikasi sebuah data ya. Uh, Hari ini kok nggak bisa. Mengklasifikasi dari sebuah data yaitu misal dari data random itu kita klasifikasikan. Wait. Nah, untuk modul pertama ini berisi ya tentang uh, sebelum memulai kursus ini kita sudah diperkenalkan lagi. Terus yang selanjutnya ada pengantar klasifikasi dan metrik kesalahannya. Uh, dan selanjutnya juga ada laboratorium logistik, regresi logistik. Terus ini demo lab-labnya. Ya, yeah. Terus dan untuk uh, dan untuk kuisnya tiap kuis itu kalau di sini berisi 2 sampai 3 aja ya. Kalau di modul 1, 2 gitu. Ini ada juga kata tangga dekat atau KNN juga ya. Untuk modul 2-nya ini berisi KNN atau kata tangga terdekat untuk klasifikasi, terus membuat batas keputusan, pengukuran jarak, terus ada pro kontra juga, dan juga penskalaan fitur. Dan juga KNN ini uh, berguna ya untuk klasifikasi metode siku sering digunakan untuk mengidentifikasi model dengan K yang rendah dan tingkat kesalahan yang rendah. Metode-metode ini juga populer karena komputasi dan interpretasi yang mudah, meskipun mungkin membutuhkan waktu untuk menilai pengamatan baru, tidak memiliki estimator, dan mungkin tidak cocok untuk dataset yang besar atau kita memakai dataset yang 1000 ke bawah ya. Dan ini juga ada untuk kuis KNN-nya. Nah, ini masih ada 3 tersisa percobaan ya karena kita udah, kalau kita lihat maksudnya. Dan juga ini manakah dari pernyataan berikut ini yang benar mengenai tetangga terdekat K? Nah, karena KNN mengasumsikan bahwa titik-titik yang berdekatan adalah serupa. Ya, isinya berapa soal? 8 soal. Kita kembali. Terus untuk modul 3 ya, kita ada pengantar mesin vektor, mendukung mesin vektor ya, yang di dalamnya ada pengantar mesin vektor, klasifikasi dengan mesin vektor, terus fungsi biaya mesin vektor,
kemudian regulasi dalam mesin vektor, dan mendukung mesin vektor, dan juga ada pengantar mesin vektor pendukung kernel Gaussian. Nah, dan juga pendukungnya, terus alur kerja mesin vektor sendiri, model kernel support vektor, kemudian mendukung mesin vektor juga ya. Terus mendukung mesin vektor ini dibagi menjadi 3 karena ini panjang banget ya. Dan juga ini demonya untuk mesin vektor itu sendiri. Nah, dan ini ada boost juga dari vektornya. Ini tidak sempurna ya karena ada kesalahan sedikit. Ya, pilih pernyataan true, benar atau salah mengenai fungsi biaya untuk SPM. Karena SPM itu menggunakan fungsi penghilangan engsel sebagai fungsi biaya, maka yang ketiga ini ya salah ya. Oke, terus kembali. Terus ada modul 4 yaitu pohon keputusan atau decision tree. Nah, di sini ada gambaran umum pengklasifikasian dari decision tree sendiri, terus pengantaran decision tree, cara membangunnya, terus memisahnya, terus kriteria pemisahnya, terus ya itu. Terus ini ada prakteknya juga dari decision tree-nya. Juga decision tree sendiri yaitu membagi data menggunakan ukuran pengotor atau apa ya disebutnya itu, lupa, yang penting ya ukuran pengotor. Terus pohon keputusan merupakan algoritma yang serakah dan tidak didasarkan pada asumsi statistik. Nah, ukuran ketidakmurnian yang ini yang paling umum digunakan adalah entropi dan indeks Gini. Pohon keputusan cenderung overfit dan sangat sensitif terhadap data yang berbeda. Validasi silang dan pemangkasan terkadang membantu hal ini. Keuntungan besar dari pohon keputusan adalah bahwa mereka sangat mudah untuk ditafsir dan tidak memerlukan pemrosesan data, pra-proses data atau pre-processing data. Dan modul 5 ada model assemble ya. Karena di sini saya kurang begitu paham sama random forest. Itu ini ada metode berbasis assemble, terus assemble baking, terus assemble pengemasan, juga ada baking, terus random forest. Jadi ini adalah demo-demonya. Terus ini ulasan tentang In this next set of videos, in this video, we're going to only ini kata welcome to notebooknya question ya. number 3 in our notebook. Here we're going to be Dan juga ini metode berbasis assemble dan baking itu assemble atau ini dapat menggeneralisir dengan baik ketika menilai data baru. Kalau hutan acak atau random forest yaitu assemble pohon yang memiliki pendekatan yang mirip dengan baking, cuman hanya mirip ya, tidak sama. Yang ketiga ada metode boosting yaitu bersifat aditif, dalam artian bahwa metode ini secara berurutan melatih ulang pohon keputusan atau decision tree menggunakan observasi dengan residu tertinggi pada pohon sebelumnya. Terus yang ketiga ada
ya yang selanjutnya ada peningkatan gradien, uh, fungsi dari kerugian utama meningkatkan algoritmanya, terus sifat aditif dari gradient boosting, terus selanjutnya ada penumpukan atau stacking. Stacking adalah metode ensemble yang menggunakan semua jenis model yang menggabungkan probabilitas kelas yang diprediksi. Selanjutnya ada modul 6. Di sini ada penjelasan contoh model yang dapat diimplementasikan sendiri ya. Karena ini juga masih menjelaskan tentang model agnostik, interpretasibilitas model, dan juga yang lain-lain. Terus ini ada tugas akhirnya ya. Di sini tugas akhirnya kita disuruh ini kiriman saya analisis prediktif depresi, tingkat depresi menggunakan klasifikasi 3 model, yaitu saya menggunakan KNN, Random Forest, sama satu lagi apa ya lupa. Saya buka ini ya. Wait. Ini yaitu sini analisis prediktif depresi menggunakan klasifikasi 3 model. Nah, di sini tujuan utama saya yaitu memprediksi bahwa memprediksi tujuan utama dari analisis ini adalah prediksi. Kami berupaya membangun model machine learning yang mampu mengidentifikasi tingkat depresi mahasiswa yang beresiko mengalami depresi berdasarkan serangkai atribut gaya hidup akademik dan demografi. Nah, di sini saya menggunakan 3 model, yaitu regresi, SVC, sama random forest. Dan hasil akhir analisisnya yaitu regresi logistik mendapatkan 0,8407. Akurasinya ya, kalau yang regresi logistik sama random forest ini tipis-tipis ya, selisihnya ya masih 0,8 ya depannya. Kalau yang SPC ini 0,58. Nah, terus karena SPC tidak begitu akurat ya, maka kita saran dan selanjutnya melakukan penyetelan hypermeter pada model regresi logistiknya, terus analisis pendorong utama kita import dan mengekstrak koefisiensi fitur, validasi dengan ahli domain, kumpulan data dengan longitudinal. Ya. Intinya dari tugas akhir ini ya kita disuruh menganalisis dengan mengklasifikasikan dataset dengan 3 model, bebas ya, mau pakai model apa aja. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada pengucapan dan tutur kata saya yang tidak berkenan atau salah. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.